Halo, sahabat Om KB Channel. Hmm, saya barusan melihat video yang katanya lagi viral, yaitu ada nona cantik yang namanya Cynthia Chandra Naya yang lagi ngobrol sama eh, Master Agus, Master Agus ya itu. Nah, saya dengan melihat dengan judulnya Satu Lawan 200 di gang sempit, seru sekali menurut saya itu. Satu lawan 200. Saya tidak melihat inilah ya pertarungannya ya. Kalau 1 lawan 100, lawan 200 bisa menang, wah itu luar biasa. Pantas untuk disebut master, itu pantas lah. Tapi di dalam videonya ini saya sedikit melihat sebuah kejanggalan. Kejanggalannya apa yang terjadi adalah saat dia melakukan gerakan gerakan 1, 2, 3, 4 sampai ke 15, itu kayak nafasnya kayak tapi dia bisa menahannya. Nah, hmm, saya hanya meragukan hal itu saja. Kalau sangat master itu kira-kira dengan melakukan di depan kamera saja nafasnya seperti itu, artinya VO2 max-nya itu kira-kira berapa? Apakah sama dengan elite atlet? Hmm, saya pikir VO2 max-nya tidak lebih dari 50 50 paling ya 32. Sedangkan latihan VO2 max itu adalah latihan yang sangat panjang, di mana kita melakukan lari atau aktivitas apapun di atas konstan ya, di atas 45 menit baru bisa melatih VO2 max kita. Tapi dengan gerakan yang saya lihat di dalam video tadi, seakan terengah-engah bagaimana bisa melawan 200 orang gitu lah. Sedangkan hanya bergerak dengan situasi yang kosong, dia terengah-engah. Nah, ini yang sering saya dalemin di dalam bela diri. Jadi ngelihat di MMA, ada waktu di oktagon, di ronde pertama masih bagus, menit pertama, kedua dan ketiga. Menit pertama bagus, menit kedua turun, menit ketiga turun. Itu logikanya adalah 1 melawan 1. Kalau 1 lawan 5 di atas oktagon, apa yang akan terjadi dengan frekuensi latihan 1 hari hanya 2 jam? Yang latihan dalam fase 16 tahun ya, tapi kita setiap harinya pagi, siang, sore itu berlatih dengan program yang sangat baik, dengan Australian Strength Conditioning yang pelatih-pelatih saat ini, pelatih fisik lakukan. Ada dari UNJ, ada dari UNES, ada dari Universitas Negeri Semarang, Solo, yang mengedepankan adalah nilai-nilai sport science atau metodologi olahraga. Mungkin mereka juga akan bingung, kenapa Master Agus satu bisa mengalahkan
200 gitu kan. Tapi memang itu tidak terbahas secara tuntas 200-nya real atau tidak. Kita tidak permasalahkan 200-nya. Logika aja. Satu lawan satu, mereka yang dibayar 2,5 juta di atas oktagon aja dia habis-habisan dan ngos-ngosan. Yang terlatih. Apalagi yang tidak terlatih. Saya pikir dalam 3 ronde itu paling bisa bertahan 1-2 ronde ya. Untuk bisa mencapai pertarungan dalam sebuah multi event saja 5 kali lah maksimal sampai final. Itu di SEA Games bisa, di PON bisa, di Asian Games bisa, juga di Olimpiade juga bisa, atau single event regional Asia maupun dunia juga, nasional juga bisa. Mereka aja setengah mati, 1-6 kali main aja mereka setengah mati. Ya, apalagi lawan 200. Yang saya nggak habis pikir, saya ini menjadi juara 1-5 aja saya masih blunder otak dan pikiran saya. Apalagi sekaligus melawan dalam kondisi 200 orang. Ya, teman-teman MMA, teman-teman bela diri itu bisa mensimpulkan sendiri bahwasanya sebenarnya ini untuk menaikkan publik viral di YouTube saja, atau benar-benar dia handal, ataukah memang dia seorang aktor gitulah. Saya lihat di YouTube juga banyak yang nantang, Mr. Agus lawan gua, Mr. Agus lawan gua. Ya. Harusnya tantangan dan hal-hal ini tidak perlu terjadi di media sosial maupun di YouTube untuk jadi tanggapan saling menantang. Kalau memang Master Agus ini viral dan melihat banyak komen-komen yang menantang, ambil sikap, duduk, panggil semua halayak bela diri atau perwakilan duduk bareng. Kalau memang mengatakan, oh saya siap, ya kita buat panggung yang baik dengan peraturan yang baik. Itu yang ke-1. Yang kedua, kalau itu itu kemarin saya kan bla 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 bla, ya utarakan saja biar masyarakat bela diri ini tidak ingin menantang terus gitu loh. Dengan viralnya banyak menantang ini, menurut saya nanti akan timbul perpecahan di bela diri. Itu awal yang tidak baik di dalam olahraga Indonesia. Indonesia ada di benua Asia. Ada pertarungan juga yang dikeluarkan dari benua Eropa maupun Amerika. Tinju, gulat, apalagi banyaklah yang dari Eropa, sambo. Tapi saudara-saudara bisa lihat, atau teman-teman bisa melihat, semua bela diri yang dari Asia itu silat, taekwondo, wushu, karate, semua ada. Taekwondo ada pomse, wushu ada taulo lah, semua pedang-pedang itu juga ada. Karate ada kata, judo juga ada kata, yunokata. Silat juga ada seninya. Dalam kapasitas ini kita melihat Master Agus ini turun di sport atau di seni. Kalau dari cara pandang saya,
Mister Agus ini tidak perlu ditanggapi karena menurut saya dia adalah bagian dari seni aja, seni. Dia menangkis itu bagian dari seni. Tapi kalau kita menanggapi dari kacamata seni, ya kita Master Agus ini nggak salah menurut saya. Dia memperagakan semua alat, ya, bisa apa itu bagian dari sebuah seni. Kalau saya menanggapi dari sudut prestasi, sport, real sport, kalau Mas Agus berbicara dengan saya, dia akan blunder. Artinya, namanya petarung pasti terlatih. Terlatih pasti mempunyai program. Mempunyai program dalam jarak jangka yang baik dan mempunyai satu gizi. Berapa kalori yang harus dimakan, berapa kalori yang keluar. Gizi ini sangat-sangat penting dalam kebutuhan berprestasi. Jam istirahat, bagaimana malam mengukur denyut jantung supaya istirahat baik. Untuk bangun pagi ngitung denyut jantung lagi, bagaimana biar dia bangun itu denyut nadinya berapa, biar dia nanti fit itu seperti apa. Itu ada hitungannya, ada ukurannya, ada semua terhitung dengan baik di dalam namanya periodisasi. Menggunakan periodisasi nggak, sport science nggak, metodologi olahraga yang baik atau tidak? Kalau tidak, saya katakan dalam satu melawan 200 itu is bullshit gitu. Dari pandangan perspektif sport ya, prestasi ya, itu menurut saya bullshit. Satu kali pertandingan 3, 4 sampai 5 menit. Mengatur ritme kita saja untuk bertanding biar selalu kondusif terus itu bagaimana? Ya latihan. Kalau tidak terlatih seperti yang tadi saya lihat di dalam YouTube-nya, melakukan gerakan terengah-engah yang artinya adalah tidak terlatih. Misalkan Anda push up dengan 2 jari, dengan 1 jari, ya, push up dengan 1 jari, 2 jari. Kalau setiap hari dilakukan, siapapun pasti bisa. Siapapun pasti bisa. Tapi kalau melihat lagi dari olahraga, prestasi, yang dilatih itu bukan jari, bukan hanya sekedar tangan, tapi mulai dari leher, dari bahu, core depan, backnya, quadricep, hamstring, semuanya harus dilatih. Itu juga belum mencakup bahwa itu good, bukan. Itu ada paru-paru, ada jantung yang juga harus dilatih untuk tidak dalam menit pertama terengah-engah jantung memompa darah ke otak membawa oksigen itu tidak lambat, agar niat dari otak mau mukul itu bisa terlaksana dengan baik. Apabila Anda tidak terlatih dengan baik, perintah otak seperti apa, mau mukul, tapi otot ini meresponnya lebih lambat. Itu yang artinya adalah jantung kita memompa darah ke oksigen ke otak ini ya lambat karena tidak terlatih. Apabila kita terlatih, semuanya akan terimplementasi sesuai dengan otak kita. Gitu. Ya, kurang lebih itu saja. Buat teman-teman bela diri, kita sudahi perdebatan di medsos atau di YouTube ini masalah Master Agus, ya. Kita besok ulas. Saya akan ulas bersama Yani Mande. Apakah nanti saya dari perspektif bantingan dan kuncian saya,
Yani Mande nanti akan melihat dari perspektif pukulan dan tendangan mereka. Nanti kita akan diskusi, akan share di mana di YouTube dan menanggapi masalah pukulan dan tendangan masalah 1 lawan 200 ini. Biar teman-teman tahu semua real atau tidaknya. Tapi kata-kata terakhir menurut saya, Master Agus ini pantas disebut petarung sport atau petarung seni gitu ya, petarung sport atau petarung seni. Kalau buat saya sendiri melihat Mas Agus pasti petarung seni aja ya. Gua speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Hanya lihat riuhnya di YouTube ini sangat luar biasa tanggapannya teman-teman petarung bela diri ini, yang artinya bangsa Indonesia beraneka ragam, sangat mencintai bela diri, dan dia mempunyai niat untuk membangun bela diri Indonesia. Buat teman-teman bela diri, terima kasih. Jaga hati, jaga pikiran kita, tetap berpikir positif, gunakan akal dan logika kita dengan baik. Bangun bangsa ini dengan penuh semangat. Satu tujuan kita ya, membawa kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional. Oke? Salam olahraga, sahabat Om KB. Kita cabut.